Kalau kamu masih berpikir programming itu susah, mungkin kamu belum kenal sama Python. Bahasa ini tuh gampang banget untuk kamu pelajarin meski kamu nggak punya background IT sama sekali. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang gampang banget untuk dibaca guys dan dipelajari oleh manusia. Karena bahasanya itu nggak alien-alien banget. Dan Python juga itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Nah, yang bikin lebih menarik lagi, Python ini didesain untuk jadi portable. Artinya gampang banget untuk di-running karena berbasis interpreter. Yang artinya juga, ya, kamu nggak perlu ribet guys. Nah, kalau di bahasa lain kayak Go, C++, atau Java lah kita bilang. Kamu tuh perlu nge-build dulu programnya supaya program ini bisa running. Tapi kalau di Python, yang penting Pythonnya udah ke-install, tinggal klik run, udah selesai. Programnya udah jalan guys. Mungkin kalian bakal mikir bahasa pemrograman yang gampang ini emangnya bisa dipakai untuk kerja ya? Jangan salah guys. Python ini tuh bisa dipakai hampir untuk semua bidang teknologi. Contohnya nih, yang lagi happening banget AI. Ya, kita tahu ChatGPT. ChatGPT itu dibuat pakai bahasa pemrograman utamanya itu adalah Python. Nah, selain itu, Python juga bisa dipakai untuk pembuatan website. Contohnya adalah website perusahaan gue sendiri, Klaverio. Nah, website ini tuh dibikinnya pakai Python guys, dengan framework Django. Walaupun ada ya CSS, ada JavaScript di belakangnya, tapi hampir keseluruhan backend-nya itu pakai Python. Selain itu, Django juga itu dipakai untuk Instagram guys. Platform segede Instagram pakai Python untuk backend-nya guys. Lalu, Python juga bisa dipakai untuk otomasi dan scripting. Contohnya nih, kalian punya 2000 file yang mau kalian rename, terus harus ada prefixnya, ada nomor urutnya gitu. Nah, daripada kalian manual satu-satu, hal ini tuh bisa dilakuin di Python dengan gampang banget. Kalau nggak tahu caranya, tinggal tanya ChatGPT guys. Nah, selain itu, Python juga bisa dipakai untuk contohnya web scraping. Saya pernah bikin waktu itu di channel yang lain, tutorial untuk web scraping website KPU ya pakai Python dan Selenium guys. Selain itu, Python juga bisa dipakai untuk hacking guys. Iya, hacking. Contohnya tuh adalah penetration testing gitu. Kalau kalian pengen ngedeploy website kalian, kalian kan perlu tahu nih, ini website ada celah security-nya nggak ya? Kalian bisa ngecek ini pakai Python. Intinya, Python ini tuh bisa dipakai untuk berbagai macam hal di dunia IT guys. Jadi ya, bahasa ini tuh worth banget untuk kalian pelajarin sebagai bahasa pertama kalian. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Python. Oke, kita akan ke hal yang enak-enaknya dulu lah ya. Jadi Python ini tuh yang pertama mudah dipelajarin. Sintaksnya tuh nggak ribet, jadi ya sama kayak kalian nulis cerpen aja guys. Jadi cocok banget untuk dipelajarin sebagai bahasa pemrograman pertama kalian. Multi-purpose, jadi ya serbaguna gitu. Python ini hampir bisa dipakai untuk apa aja guys. Mau bikin website, bisa. Mau ngolah data, bisa. Mau bikin AI, ya bisa juga sih. Mau bikin aplikasi desktop, bisa juga. Mau bikin API, ya bisa juga. Yang ketiga, library-nya lengkap banget. Kalian tinggal install, langsung aja bisa pakai apapun yang kalian mau. Contohnya kalian mau bikin AI, mau pakai TensorFlow, tinggal kalian install aja, udah keinstall, bisa dipakai. Yang keempat, komunitasnya besar. Karena Python ini bahasa yang paling populer, jadi komunitasnya tuh besar banget. Kalau kalian nemuin error atau sesuatu yang nggak kalian ngerti, tinggal tanya di Stack Overflow atau lihat di dokumentasi aja. Pasti ketemu guys. Yang kelima, cross-platform. Artinya kalian bisa pakai Python ini hampir di mana aja. Di Windows bisa, mau pakai di MacBook juga bisa, mau pakai di Linux server juga bisa guys. Yang keenam, fitur keamanannya itu oke banget. Tapi ya balik lagi ya, cara kita nulis programnya itu gimana. Kalau bikinnya asal-asalan, bahasa apapun juga bakal tetap jebol aja guys. Oke, kita udah nih masuk ke hal yang manis-manisnya. Sekarang kita lihat ke kurangannya. Yang pertama itu lambat. Karena berbasis interpreter, jadi kalau dibandingin sama bahasa kayak C++ atau Go, performanya itu bisa dibilang jauh banget guys. Karena dia bukan bahasa yang dikompil, tapi interpreter. Tapi tenang, ada banyak banget cara untuk ngebikin si Python ini jalan lebih cepat guys. Kekurangan yang kedua adalah Python itu rakus RAM. Jadi dia itu suka banget untuk nyemilin RAM kayak Google Chrome.
Jadi ya siap-siap aja kalau kalian mau deploy ini di server, kalian harus punya kapasitas RAM yang lumayan di server guys. Yang ketiga, kurang cocok untuk aplikasi mobile. Ya memang sih sebenarnya ada tools kayak Flat yang kita bisa ngebikin UI Flutter pakai Python itu. Tapi iya, pada dasarnya Python ini nggak didesain untuk ngebikin UI untuk di mobile apps gitu ya. Yang keempat dan yang paling nyebelin yaitu runtime error. Karena Python itu pakainya interpreter, berbasisnya interpreter ya. Jadi kan programnya tuh dibacanya tuh baris per baris gitu ya guys. Jadi kalau ada error, itu tuh baru kelihatan kalau kalian udah running programnya. Karena nggak ada proses compile di situ gitu loh ya. Ya jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari Python. Sekarang gue akan cerita pengalaman pribadi gue dalam belajar programming. Jadi gue tuh sebenarnya nggak mulai dari Python dulu. Awal gue mulai coding itu di 2007, ya dikenalin sama sesuatu yang namanya Visual Basic. Namanya sih Visual Basic, tapi nggak basic-basic banget. Dan itu lebih susah dari Python. Nah, setelah itu pas SMA gue pindah ke Pascal dan C. Karena waktu itu gue ikut Olimpiade Sains Nasional, OSN ya. Nah, mereka ini lebih ribet dan lebih strict, rada mirip bahasa alien. Dan untuk nulis code-nya itu pakai Vim. Dan menurut gue waktu itu ribet. Walaupun sekarang gue ngerasa Vim itu enak dipakai guys. Tapi justru karena itu gue itu terbiasa nulis code ya lebih rapi gitu ya. Nah, waktu gue mulai pindah nih ke Python, gue ngerasa belajar Python tuh gampang banget. Berasa pergi ke isekai gitu. Dari hal yang susah gue pindah ke hal yang gampang bro. Tapi di situ justru letak masalahnya. Gue nyebutnya sebagai honey trap. Python itu bisa ngebikin lu nyaman banget sama bahasa itu. Akhirnya banyak yang jadi terlalu betah dan nggak siap kalau harus pindah ke bahasa lain yang lebih kompleks dan lebih susah. Kayak Golang, terus Java dengan public static coit-nya. Ya, jadi itu aja video kali ini. Gue Steven Ouyang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, mungkin gue juga punya closing statement yaitu never stop debugging. Iya, karena di mana ada masalah di situ ada uang untuk programmer guys.